Beberapa mesin hanyalah mobil. Mereka membawa Anda dari titik A ke titik B. Tapi ini benar-benar sesuatu yang lain. Mobil ini duduk rendah ke tanah, terlihat seperti dipahat oleh angin itu sendiri. Garis-garisnya agresif namun indah. Setiap lekukan dan ventilasi memiliki tujuan, dirancang bukan hanya untuk penampilan, tetapi untuk membelah udara. Catnya, perak cair yang pekat, tampak berubah warna dengan cahaya. Anda bisa menatapnya berjam-jam, dan masih menemukan detail baru, sudut baru yang membuat Anda terkesima. Ini bukan hanya mobil, ini adalah karya seni modern, pernyataan tentang apa yang mungkin terjadi ketika para insinyur tidak perlu khawatir tentang biaya. Mobil ini menjanjikan kecepatan, bahkan saat dia berdiri diam. Kemudian, saat kebenaran tiba, pintu terbuka ke atas seperti sayap. Masuk ke kursi pengemudi adalah sebuah peristiwa tersendiri. Kabin melingkupi Anda dengan nyaman, kepompong serat karbon dan alkantara lembut. Saya meraih tombol start, sebuah tombol merah besar tepat di tengah konsol, memohon untuk ditekan. Saya menarik napas dalam-dalam. Dengan sekali tekan, dunia luar menghilang. Mesin tidak hanya menyala, ia meledak hidup. Itu adalah raungan yang dalam dan serak yang bergetar melalui inti keberadaan saya. Itu bukan hanya suara, itu adalah simfoni kekerasan mekanis, janji kekuatan dahsyat yang sekarang menunggu di bawah kaki kanan saya. Suara itu benar-benar memabukkan. Saat idle, itu adalah geraman rendah yang mengancam. Kedengarannya seperti predator yang terkurung, marah dan tidak sabar, menunggu untuk dilepaskan. Setiap sentuhan kecil pada pedal gas mengirimkan gonggongan tajam yang menggema di udara, peringatan bagi apapun yang berani menghalanginya. Ini bukan dengungan halus dari sedan mewah. Oh tidak. Ini mentah, liar, dan benar-benar luar biasa. Itu adalah jenis suara yang membuat bulu kuduk Anda berdiri. Itu adalah suara 1000 kuda yang marah, semuanya berteriak sekaligus, dan itu brilian. Anda bisa merasakan kekuatannya hanya dari suaranya saja, kehadiran fisik di udara di sekitar Anda. Bahkan sebelum bergerak sedikit pun, perbedaan antara ini dan mobil biasa sangat mengejutkan. Di mobil biasa, Anda terisolasi dari mekaniknya. Anda mendengar dengungan yang jauh, Anda merasakan getaran lembut. Tapi di hypercar ini, Anda adalah bagian dari mesin. Anda merasakan setiap piston menyala, setiap gigi bergeser. Seluruh sasis berdengung dengan energi laten, seperti kabel hidup. Ini adalah pengalaman yang mendalam, kelebihan sensorik dengan cara terbaik. Bau mesin yang hangat dan kulit premium, pemandangan dashboard digital yang berkedip hidup. Sensasi setir yang dijahit sempurna di tangan Anda, itu adalah serangan indera yang lengkap dan total. Dan saya bahkan belum mulai melaju. Melaju ke jalan terbuka adalah operasi yang rumit. Gas bukanlah saklar sederhana untuk suara yang lebih keras. Ini adalah instrumen presisi. Tekan perlahan, dan mobil meluncur maju dengan kehalusan yang mengejutkan. Tapi mobil ini tidak dibuat untuk meluncur. Saya menemukan hamparan aspal yang panjang dan kosong, menarik napas dalam-dalam dan menekan pedal. Apa yang terjadi selanjutnya sangat sulit digambarkan dengan kata belaka. Akselerasinya bukan hanya cepat, itu brutal. Kepala saya terhempas ke sandaran kepala, dunia di luar kabur menjadi terowongan warna, dan mesin menjerit mendekati batas putarannya. Rasanya kurang seperti mengemudi dan lebih seperti ditembak dari meriam. Kecepatan murni adalah satu hal, tetapi bagaimana ia mencapainya adalah hal lain. Perpindahan giginya instan, mulus dan brutal. Tidak ada sentakan, tidak ada jeda untuk bernapas, hanya gelombang akselerasi yang terus-menerus, dan tanpa henti yang mendorong Anda semakin keras ke kursi Anda. Kekuatannya benar-benar tak terbatas. Pada kecepatan di mana sebagian besar mobil sport mulai kesulitan, hypercar ini baru saja mencapai puncaknya. Ia menarik sama kerasnya pada kecepatan 100 mil per jam, seperti pada kecepatan 30. Sensasi kecepatan sangat besar, hampir menakutkan, tetapi mobil tetap sangat stabil. Rasanya menempel di jalan, memberi Anda kepercayaan diri untuk terus menekan pedal dan menjelajahi batas-batas fisika. Lalu Anda tiba di tikungan. Anda mungkin berharap mobil dengan kekuatan sebesar ini akan menjadi sulit dikendalikan. Anda salah. Kemudinya sangat tajam. Anda berpikir untuk berbelok, dan mobil sudah mengarah ke puncak tikungan. Jumlah cengkeraman yang dihasilkannya benar-benar konyol. Ia menempel di aspal dengan kegigihan yang luar biasa, memungkinkan Anda melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan yang tidak mungkin dilakukan di hampir semua mobil lain. Remnya sama kuatnya dengan mesinnya. Mereka mengurangi kecepatan dengan kekuatan yang ganas, menarik mobil dari kecepatan gila dengan stabilitas mutlak. Mengemudikannya dengan cepat adalah latihan fisik, menuntut konsentrasi penuh. Anda menjadi satu dengan jalan. Setiap ketidaksempurnaan kecil di permukaan ditransmisikan kembali kepada Anda melalui setir dan sasis. Ini tidak nyaman. Ini adalah komunikasi. Mobil terus-menerus berbicara kepada Anda, memberitahu Anda dengan tepat apa yang dilakukan, berapa banyak cengkraman yang tersisa. Koneksi inilah yang membuat mengemudikannya sangat memuaskan.
Anda bukan hanya penumpang yang ikut serta dalam perjalanan. Anda adalah bagian integral dari proses. Anda adalah otak, dan mobil adalah tubuh Anda yang sangat kuat, lincah, dan responsif. Ini adalah kemitraan, tarian antara manusia dan mesin di ambang kendali. Singkatnya, ini epik. Anda mungkin berpikir mobil yang sangat fokus pada performa ini akan memiliki interior balap yang sederhana. Itu tidak benar. Kokpitnya adalah mahakarya teknologi dan pengerjaan. Alih-alih dial tradisional, layar digital sebening kristal terletak di belakang kemudi. Ini menunjukkan semua yang perlu Anda ketahui, mulai dari kecepatan dan putaran mesin hingga tekanan ban dan pembacaan gaya G. Anda dapat menyesuaikan tampilan untuk menunjukkan informasi yang Anda inginkan. Rasanya kurang seperti dashboard mobil dan lebih seperti kokpit jet tempur. Semuanya dirancang untuk pengemudi, dengan semua kontrol penting dipasang langsung di kemudi itu sendiri. Teknologi ini bukan hanya untuk gaya, ia terus bekerja untuk membantu Anda mengendalikan kekuatan yang luar biasa. Aerodinamika canggih misalnya, menggunakan spoiler dan flap aktif yang bergerak secara otomatis. Pada kecepatan tinggi, sayap besar muncul di bagian belakang untuk mendorong mobil ke jalan, menghasilkan downforce besar untuk stabilitas. Di bawah pengereman berat, flap ini berubah menjadi rem udara untuk membantu memperlambat mobil. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah rekayasa mutakhir yang sedang bekerja. Mobil terus-menerus menyesuaikan diri dengan kondisi, membuatnya lebih cepat dan lebih aman. Ini seperti memiliki co-pilot cerdas yang mengelola sistem mobil untuk Anda. Meskipun performanya ganas, kabinnya adalah tempat yang sangat nyaman. Kursinya terbuat dari serat karbon ringan, tetapi empuk dan dilapisi kulit terbaik. Mereka menahan Anda di tempatnya dengan sempurna selama menikung tajam, tetapi juga cukup nyaman untuk perjalanan yang lebih panjang. AC bekerja dengan sangat baik, yang merupakan hal yang baik karena segalanya bisa menjadi cukup intens. Bahkan ada sistem suara kelas atas. Meskipun saya tidak bisa membayangkan mengapa Anda ingin mendengarkan apapun selain mesin yang luar biasa itu. Setiap permukaan yang Anda sentuh terasa mahal dan istimewa. Dari logam dingin pada pedal shift hingga alcantara lembut di dashboard. Tingkat detailnya mencengangkan. Anyaman serat karbon di dashboard sangat cocok dengan anyaman di pintu. Jahitan pada jok kulit tanpa celah. Sakelar berbunyi klik dengan presisi yang memuaskan yang menunjukkan kualitas. Ini bukan hanya mobil, ini adalah setelan khusus, dibuat dengan sempurna. Ini menggabungkan sensasi balap yang mentah dan visceral dengan kemewahan dan pengerjaan jam tangan kelas atas. Ini adalah ruang yang membuat setiap perjalanan terasa seperti acara istimewa. Pengingat konstan bahwa Anda berada dalam sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ini adalah tempat yang sangat menyenangkan untuk berada saat bepergian dengan kecepatan suara. Jadi, bagaimana perbandingan ini dengan mobil sport biasa seperti Porsche 911 atau Ferrari? Sejujurnya, tidak ada perbandingan. Itu seperti membandingkan anjing penjaga yang terlatih dengan harimau bergigi pedang. Mobil sport itu cepat. Hypercar berada di planet lain. Akselerasinya lebih instan, kecepatan tertingginya jauh lebih tinggi, dan cengkeraman saat menikung berada di dimensi yang berbeda. Mobil sport membuat Anda bersemangat. Hypercar secara fundamental mengkalibrasi ulang persepsi Anda tentang apa yang mungkin bagi mesin beroda 4 dan bermesin. Ini adalah pengalaman yang jauh lebih menuntut dan intens, baik secara fisik maupun mental. Perbedaan utamanya adalah fokus murni dan tanpa kompromi pada performa. Mobil sport biasa masih harus membuat beberapa konsesi untuk kegunaan sehari-hari. Ia perlu mengatasi gundukan dan memiliki bagasi yang cukup besar untuk beberapa belanjaan. Hypercar membuang semua itu. Satu-satunya tujuannya adalah menjadi secepat dan semenarik mungkin. Perjalanannya lebih kaku, mesinnya lebih keras, dan seluruh pengalamannya lebih mentah dan tidak disaring. Ini adalah alat khusus yang dibangun untuk pekerjaan yang sangat spesifik, untuk memberikan sensasi mengemudi terbaik, dan untuk mendorong batas-batas rekayasa otomotif. Ini membuat bahkan supercar tercepat terasa sedikit lembut dan masuk akal. Apa yang membuat mobil ini begitu istimewa? Bukan hanya satu hal. Ini adalah kombinasi dari segalanya. Ini adalah desain yang menakjubkan yang menghentikan lalu lintas dimanapun ia pergi. Ini adalah suara mesin yang luar biasa itu. Suara yang akan hidup dalam ingatan saya selamanya. Ini adalah akselerasi yang luar biasa yang menjepit Anda ke kursi dan tidak mau melepaskan. Ini adalah penanganan luar biasa yang membuat Anda merasa seperti pahlawan balap. Ini adalah perpaduan teknologi mutakhir dan kemewahan yang indah dan dibuat dengan tangan. Ini adalah mobil yang menarik semua indera Anda pada saat yang bersamaan. Mobil yang membuat Anda merasa benar-benar hidup. Ini adalah pengalaman yang melampaui sekadar mengemudi. Bagi setiap penggemar otomotif sejati, mengendarai hypercar adalah ziarah yang harus dilakukan. Ini adalah puncak dari apa yang ditawarkan dunia otomotif.
Ini adalah demonstrasi kecerdikan manusia, gairah, dan pengejaran kesempurnaan tanpa henti. Ini bukan hanya tentang kecepatan, ini tentang mengalami batas luar dari apa yang mungkin. Ini mewakili impian setiap orang yang pernah melihat mobil dan merasakan percikan kegembiraan. Ini adalah bangsawan otomotif, dan menghabiskan satu hari bersamanya adalah hak istimewa yang mutlak. Ini, tanpa keraguan, mobil terhebat di dunia. Kekuatan,